Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, semoga berkat Tuhan senantiasa berlimpah untuk kita semua. Inilah progres pembangunan Katedral Santa Maria Palembang hingga saat ini, bahwa pembangunan fisik bagian luar memang sudah kelihatan hampir selesai. Boleh dikatakan pembangunan ini sudah 80% atau bahkan lebih yang sudah dikerjakan. Maka kita atau para tukang sekarang mereka konsentrasi pada pengerjaan bagian dalam gereja. Beberapa bagian gereja kita, misalnya basement tempat parkir, lalu kemudian kapel untuk ruang sekolah minggu, dan juga sakristi, tempat-tempat itu sudah selesai dikerjakan. Dan juga bagian-bagian lain yang sedang dikerjakan juga, saat ini sedang mengerjakan pemasangan keramik selasar atau di bagian luar, baik yang di kiri dan juga nanti yang sebelah kanan mereka sedang mengerjakan itu. Maka nanti saya akan mengajak Anda semua untuk melihat bagian dalam gereja kita supaya kita bisa melihat bagaimana dan sampai di mana progres pembangunan katedral kita ini. Nah, ini yang sedang dikerjakan selasar bagian kiri bangunan yang sudah hampir selesai, tinggal nanti akan ke depan, dan juga selasar yang sebelah kanan juga sudah selesai dikerjakan. Jadi tinggal tangga masuk yang sebelah kanan, kiri, dan juga tadi sini sudah dikerjakan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, bagian yang masih belum dirapikan, tetapi bagian-bagian penting sedang dikerjakan. Ini material akustik yang sedang dipasang dan sudah selesai. Diharapkan memang nanti dengan pemasangan material ini, suara yang dihasilkan di katedral kita nanti bisa terdengar oleh seluruh umat yang hadir dengan maksimal, dengan baik. Ini yang butuh waktu cukup lama adalah pemasangan plafon seperti yang sedang dikerjakan oleh mereka, tukang-tukang kita ini, karena memang cukup rumit pemasangannya dan juga butuh kehati-hatian, dan juga memang di atas plafon ini juga ada pemasangan material akustik yang memang sebagian besar sudah selesai dikerjakan. Sedang menunggu bahan yang belum datang adalah plafon penyambung antara panti imam dengan umat. Nah, harapannya minggu ini akan datang sehingga bisa segera dikerjakan oleh para tukang. Nah, di pintu masuk ke basement itu ada ornamen jembatan Ampera sebagai ikon Palembang, dan di depan juga ada songket Palembang untuk menunjukkan bahwa gereja ini bertumbuh di Palembang. Maka memang supaya kita juga menempatkan diri dan juga menunjukkan kekasannya di kota Palembang.
Nah, ini basement yang kita siapkan karena kita kesulitan untuk mendapatkan tempat parkir, maka kita membuka ini bisa menampung sekitar 40 kendaraan pada hari-hari perayaan gereja. Nah, ini bagian bangunan yang nanti akan diperuntukkan sebagai sakristi, sehingga ketika nanti ada perayaan besar, nanti tempat penyimpanan alat misa dan tempat ganti uskup atau para imam di tempat ini. Nah, ini satu sisi ruangan yang nantinya akan dibagi dua. Sebelah kiri saya ini untuk kapel, sehingga misa harian nanti dilaksanakan di tempat ini. Dan kemudian bagian kanan itu nanti diperuntukkan untuk ruang sekolah minggu, sehingga memfasilitasi anak-anak dan juga karena keterbatasan tempat sehingga memang harus dibagi demikian. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Kusmargo Palembang dan juga para donatur, terima kasih atas bantuan Anda selama ini dan tetap mohon doa dukungannya supaya finishing katedral kita segera tuntas dan nanti bisa kita gunakan dengan baik untuk kebaikan kita bersama, terutama untuk memuliakan Tuhan kita. Amin. Terima kasih. Pernah gak sih kalian ditanyain, kalian orang Katolik nyembah patung ya? Nah, jawaban kalian apa nih? Yang benarnya orang Katolik itu gak nyembah patung ya guys. Kalau begitu kok di gereja Katolik banyak banget patung, ikon, dan gambar-gambar rohani? Bukankah Tuhan dalam kitab Keluaran berfirman, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Lantas, apakah kita umat Katolik melanggar perintah Tuhan ini? Yuk kita lihat maksud dari perintah Tuhan ini. Well, Tuhan melarang umatnya untuk menyembah patung. Kalau kita dengar dari perintah Tuhan tadi, jangan membuat patung, sujud menyembah, dan beribadah kepada patung. Lalu kita lihat, apakah kita umat Katolik membuat patung, lantas sujud dan beribadah kepada patung itu? Jelas tidak. Umat Katolik tidak menyembah dan beribadah kepada patung. Lantas, kalau membuat patung tidak dengan tujuan disembah, apakah boleh? Dalam Alkitab, beberapa kali Tuhan memerintahkan umat Israel untuk membuat patung. Misalnya dalam kitab Keluaran, Tuhan memerintahkan umat Israel untuk membuat 2 buah kerub atau patung malaikat dari emas. Lalu, kisah ular tembaga. Saat Musa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, saat mereka digigit ular, Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tedung dan meletakkannya di atas sebuah tiang. Musa membuat patung ular tembaga. Lantas mereka yang memandang patung ular tembaga itu tetap hidup meskipun digigit ular. Dari kedua contoh ini kita dapat melihat kalau Tuhan Allah tidak melarang pembuatan patung dalam ritual keagamaan, selagi patung itu tidak disembah. Ini yang terjadi dalam gereja Katolik. Kita tidak menyembah patung atau ikon-ikon.
Sebaliknya, patung, ikon, dan gambar-gambar membantu kita untuk semakin memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Lagi pula, Allah mengungkapkan dirinya kepada manusia. Daniel dalam kitabnya melihat Allah dengan sosok yang memakai pakaian putih, berambut seperti wol murni, duduk di tahta dengan api yang menyala-nyala. Ini menjadi dasar penggambaran sosok Allah Bapa. Allah Roh Kudus menyatakan dirinya dalam rupa burung merpati saat Tuhan kita dibaptis. Roh Kudus mengurapi para murid Tuhan saat Pentakosta dalam rupa lidah-lidah api. Ini menjadi dasar Roh Kudus digambarkan dengan ikon burung merpati dan lidah-lidah api. Dan yang lebih penting adalah inkarnasi Allah Putra menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose mengatakan bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi jelas ya, membuat patung tidak sama dengan menyembah patung. Sekali lagi, Gereja Katolik tidak pernah menyembah patung, ikon, atau gambar rohani. Karena itu, saat patung-patung dihancurkan, kita tidak pernah kehilangan iman akan Allah. Karena yang kita sembah itu Allah, bukan patung. Pernah gak sih kalian ditanyain, kalian orang Katolik nyembah patung ya? Nah, jawaban kalian apa nih? Yang benarnya orang Katolik itu nggak nyembah patung ya guys. Kalau begitu kok di gereja Katolik banyak banget patung, ikon, dan gambar-gambar rohani? Bukankah Tuhan dalam kitab Keluaran berfirman, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Lantas, apakah kita umat Katolik melanggar perintah Tuhan ini? Yuk kita lihat maksud dari perintah Tuhan ini. Well, Tuhan melarang umatnya untuk menyembah patung. Kalau kita dengar dari perintah Tuhan tadi, jangan membuat patung, sujud menyembah, dan beribadah kepada patung. Lalu kita lihat, apakah kita umat Katolik membuat patung, lantas sujud dan beribadah kepada patung itu? Jelas tidak. Umat Katolik tidak menyembah dan beribadah kepada patung. Lantas, kalau membuat patung tidak dengan tujuan disembah, apakah boleh? Dalam Alkitab, beberapa kali Tuhan memerintahkan umat Israel untuk membuat patung. Misalnya dalam kitab Keluaran, Tuhan memerintahkan umat Israel untuk membuat 2 buah kerub atau patung malaikat dari emas. Lalu, kisah ular tembaga. Saat Musa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, saat mereka digigit ular, Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tedung dan meletakkannya di atas sebuah tiang. Musa membuat patung ular tembaga. Lantas mereka yang memandang patung ular tembaga itu tetap hidup meskipun digigit ular. Dari kedua contoh ini kita dapat melihat kalau Tuhan Allah tidak melarang pembuatan patung dalam ritual keagamaan, selagi patung itu tidak disembah. Ini yang terjadi dalam gereja Katolik. Kita tidak menyembah patung atau ikon-ikon. Sebaliknya, patung, ikon, dan gambar-gambar membantu kita untuk semakin memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Lagi pula, Allah mengungkapkan dirinya kepada manusia. Daniel dalam kitabnya melihat Allah dengan sosok yang memakai pakaian putih, berambut seperti wol murni, duduk di tahta dengan api yang menyala-nyala. Ini menjadi dasar penggambaran sosok Allah Bapa. Allah Roh Kudus menyatakan dirinya dalam rupa burung merpati saat Tuhan kita dibaptis. Roh Kudus mengurapi para murid Tuhan saat Pentakosta dalam rupa lidah-lidah api. Ini menjadi dasar Roh Kudus digambarkan dengan ikon burung merpati dan lidah-lidah api. Dan yang lebih penting adalah inkarnasi Allah Putra menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose mengatakan bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi jelas ya, membuat patung tidak sama dengan menyembah patung.
Sekali lagi, Gereja Katolik tidak pernah menyembah patung, ikon, atau gambar rohani. Karena itu, saat patung-patung dihancurkan, kita tidak pernah kehilangan iman akan Allah. Karena yang kita sembah itu Allah, bukan patung.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Para romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik semuanya, selamat sore. Pada pembukaan tahun liturgi baru pada minggu Advent yang pertama ini, secara istimewa dan penuh sukacita, kita akan mengumandangkan arah dasar pastoral keuskupan kita sebagai hasil sinode ketiga Keuskupan Agung kita. Kita sekali lagi patut bersyukur atas proses panjang berjalan bersama atau sinode yang sudah kita lakukan bersama, di mana seturut kehendak Roh Kudus kita berusaha memperbaharui diri kita sebagai gereja, umat Allah, murid-murid Kristus, untuk melihat secara baru eksistensi dan hakikat panggilan sejati kita sebagai gereja yang sedang berziarah di dunia ini. Arah dasar pastoral Keuskupan Agung kita yang ditetapkan oleh Gembala Agung kita adalah tuntunan langkah kita ke depan untuk menjadi anak-anak terkasih seperti Yesus yang berkenan kepada Bapa dengan menjadi terang dunia dan garam masyarakat, serta sakramen keselamatan bagi seluruh ciptaan. Dalam konteks kita di negara Indonesia tercinta ini, kita ingin mewujudkan identitas khusus kita menjadi Katolik sejati dan Indonesia sejati. Dalam kesempatan ini, kita rayakan juga pesta perak imamat dari imam-imam kita, RD.YB Sumisran, RD.Y Slamet Antono, RP Andreas Suparman, SCY, RPL Suwanto SCY, RPTH Edi Susanto, RP Dwi Pramono, dan juga RP Sutopo. Semoga perayaan hari ini menjadi berkat dan sukacita yang berlimpah bagi kita semua dalam peziarahan kita sebagai umat Keuskupan Agung Palembang menuju kemuliaan surgawi. Berarak dengan gembira ke rumah Tuhan yang kekal abadi. Karena itu marilah sekarang kita siapkan hati kita masing-masing untuk memasuki perayaan keselamatan kita. Mari kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, anugerahilah kami umat-Mu kehendak yang kuat untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik. Semoga dengan demikian kami layak mewarisi kerajaan surga sebagai putra-putrimu yang terkasih. Kami bersyukur pula atas 25 tahun imamat yang dirayakan oleh para saudara kami, Romo Y.B. Sumisran, Romo Slamet Antono, Romo Andreas Suparman, Romo Suwanto, Romo Edi Santo, Romo Dwi Pramono, dan Romo Stopo. Mereka adalah imam-imam-Mu, penyalur berkat-Mu pada umat-Mu, dan pengantara doa-doa umat-Mu kepadamu. Semoga dengan perayaan ini, umat-Mu menjadi terberkati terus-menerus, dan selanjutnya semoga umat-Mu sungguh merasakan bahwa Engkau hadir, tidak pernah meninggalkan, karena ada perantaraan para imam-Mu yang menyampaikan berkat-Mu pada umat-Mu dan yang menyampaikan doa-doa umat-Mu kepadamu. Semoga Engkau memberkati umat-Mu seluruhnya di Keuskupan Agung Palembang ini dengan akan dipromulgasikannya ardas arah dasar Keuskupan Agung Palembang. Sungguh kami bersyukur bahwa Engkau selalu menyertai kami, dan sungguh kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang terberkati, seperti Yesus sendiri yang berkenan selalu kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan
Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu, hai Yerusalem, suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saatnya telah tiba kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mulai percaya. Malam sudah hampir lewat dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan,
sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengawali Ardas Keuskupan Agung Palembang hasil sinode tahun 2022 ini dengan tahun syukur. Pada tahun 2023 yang akan datang, kita akan merayakan 100 tahun Prefektur Apostolik Bengkulu, cikal bakal dari Keuskupan Agung kita. Kita juga akan merayakan 20 tahun Palembang sebagai Keuskupan Agung. Kita telah mewarisi iman dari para pendahulu kita. Mari kita syukuri sepenuh hati. Dan mari kita lanjutkan mewariskan iman kepada generasi sesudah kita. Kita bersyukur bersama keluarga kita masing-masing, bersama komunitas, bersama lingkungan, stasi, paroki kita, dan bersama sebagai umat Keuskupan Agung Palembang, kita juga berjalan bersama dalam sinode yang dicanangkan oleh Bapak Suci, berjalan bersama dalam persekutuan, partisipasi, dan misi. Kita bersama dengan Gereja Universal sedang dan tetap masih akan berjalan bersama melaksanakan sinode itu sampai tahun 2023 tahun depan. Mari kita menatap masa depan dan mempunyai mimpi, mempunyai harapan, angan-angan, seperti harapan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi. Berjalan bersama, berduyun-duyun, bersama dengan semua orang dari segala latar belakang, dari segala bangsa, segala perbedaan apapun, dengan penuh kerukunan dan damai, tanpa pedang, tanpa tombak, tanpa kebencian dan pemusuhan, melainkan dalam persaudaraan yang sejati. Mari kita tinggalkan segala yang buruk, mari hidup sebagai anak-anak terang. Ada pepatah yang mengatakan, ayah-ayah makan buah mentah,
dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Semoga bukan gigi ngilu yang kita wariskan kepada generasi sesudah kita, melainkan sukacita, kebahagiaan, dan keselamatan. Semoga generasi muda kita juga hidup tanpa cela, karena mewarisi kebenaran dari kita. Sehingga kita, para orang tua, kita semua hidup bahagia nantinya di hari tua kita. Semoga semua kita semakin hari, entah orang tua atau anak-anak generasi muda, semakin dikasihi oleh Allah dan semakin berkenan kepadanya, seperti Yesus Putra Allah yang kita nantikan kelahirannya di masa Advent ini. Saya tadi mengatakan ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Kok ada ya? Ayahnya, tapi maksudnya pasti juga ibunya. Yang berbuat, anaknya yang menanggung akibat. Bukankah jika orang tuanya saja yang makan nangka, anak-anaknya tidak akan terkena getahnya? Sekurang-kurangnya, jika orang tuanya makan nangka, dia harus memastikan tidak ada getah yang menempel di tangan atau di badannya sebelum bertemu dengan anak-anaknya. Di lain pihak, bapak-bapak itu kok yang geragas. Buah mentah kok dimakan. Jangan-jangan buah tersebut bukan dari pohon di kebunnya. Dia tidak sabar menunggu sampai matang. Jika buah itu dari kebun sendiri, apakah dia tidak ingin berbagi dengan anak-anaknya? Kalau demikian berarti bapak itu atau ibu itu, bapak dan ibu itu, pastilah seorang yang serakah. Apakah mereka tidak sadar kalau kelakuannya akan berdampak buruk bagi orang lain, bahkan bagi anak-anaknya, darah dagingnya sendiri? Dalam kehidupan nyata, banyak anak yang menderita akibat ulah buruk orang tuanya. Anak-anak kurang gizi karena orang tuanya malas. Anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan karena orang tuanya tukang judi. Anak-anak tidak kerasan tinggal di rumah dan menjadi anak-anak yang berangasan atau yang kasar, tidak tahu sopan santun dan mudah dihasut karena orang tuanya setiap hari bertengkar. Anak-anak yang kurang kasih sayang akan menjadi anak-anak yang tidak bisa menyayangi. Anak-anak dalam skala yang lebih luas bisa berarti generasi muda, bukan hanya anak-anak keluarga. Banyak anak ingusan, anak-anak yang masih mentah, menjadi korban kelakuan amoral orang-orang dewasa. Banyak kasus pelecehan seksual bahkan dilakukan oleh orang dekat. Kalau bukan orang tuanya yang seharusnya menjaga dan melindungi anak-anak itu. Dalam skala berbangsa, anak-anak dan generasi muda terkena narkoba. Salah siapa? Generasi tua harus berefleksi diri dan tidak hanya memikirkan kepentingan diri dan egoisme bisnis untuk keuntungan sesaat. Banyak anak juga tidak lagi menghayati iman dalam hidupnya karena orang tuanya juga tidak menjalankan imannya dalam hidupnya. Sangat baik jika para orang tua tidak hanya memberi nasihat baik-baik kepada anak-anaknya. Sebaliknya, sering-seringlah tertangkap basah oleh anak-anaknya sedang berbuat baik. Jangan hanya berbuat baik atau pura-pura berbuat baik di depan anak-anaknya.
tetapi sering-seringlah tertangkap basah. Tidak dilihat anaknya pun berbuat baik. Itu maksud saya. Dengan demikian anak-anaknya akan mengerti bahwa orang tua mereka bukan orang yang omdo, omong doang, melainkan orang tua yang memang sungguh-sungguh baik, membanggakan. Di lain pihak, anak-anak dan generasi muda jangan hanya menyalahkan orang tua, generasi senior, siapapun itu. Sebab juga ada pepatah dalam bahasa Jawa yang harus diperhatikan oleh anak-anak. Anak polah, bopo keprada. Anak yang berbuat, orang tua yang susah. Kata bapa, pastilah juga dimaksudkan ibu. Anak polah, bopo, ibu keprada. Maka entah bapak atau ibu yang akan menjadi susah oleh perbuatan anak-anak itu, janganlah kita menjadi tega hati. Anak-anak seharusnya tetap sejak kecil, sejak awal memikirkan dan melaksanakan terus-menerus kebaikan agar orang tuanya bangga bahwa kalian adalah anak-anak yang baik. Banyak kasus anak nakal yang menghancurkan kehidupan kesejahteraan yang dibangun susah payah oleh orang tuanya. Peribahasa tersebut juga dapat berlaku sebaliknya. Jika anak-anak berbuat baik, orang tua pun kalau dia kurang baik akan ikut menikmati pengaruhnya, bangga akan kebaikan anak-anaknya. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah mendengar cerita berikut. Ketika seorang paus bertemu dengan ibunya, ibunya meraih tangannya untuk mencium cincin kepausannya, cincin pontifikalnya. Paus tersebut menarik tangannya. Dia tidak membiarkan ibunya mencium cincinnya. Sebaliknya dia meraih tangan ibunya dan mencium cincin perkawinan ibunya sambil berkata, "Cincin yang ada padaku ini tidak akan pernah melekat di jariku kalau tidak ada cincin yang ada di tanganmu." Sangat mengharukan, bukan? Lalu bagaimana sebaiknya kita? Orang tua mana yang tidak akan bangga kalau anak-anaknya menjadi anak-anak baik? Anak-anak mana yang tidak akan bangga kalau orang tuanya dikenal sebagai orang tua yang baik? Sebaliknya, siapa yang tidak akan menderita, malu, dan luka jika salah satu dari kerabat kita, apalagi darah daging kita, dikenal sebagai orang yang tidak baik? Maka baik orang tua maupun anak-anak, generasi tua maupun generasi muda, para senior maupun junior, marilah berteguh dalam iman dan makin berbuah. Tema sinode kita masih sangat kita ingat. Teguh dalam iman dan semakin berbuah. Mari terus berperilaku baik dan berbuat baik setiap hari. Inilah makna berjaga-jaga dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa bersabda agar kita selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Anak Manusia, Sang Penyelamat. Kini marilah kita memanjatkan doa agar selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan keselamatan sejati, yakni Yesus Kristus, Anak Manusia. Umat menjawab, Tuhan cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja, Allah Bapa yang Maha Baik, tuntunlah gerejamu agar selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan Putramu, Sang Penyelamat, dengan menjadi cahaya dan kedamaian bagi semua orang. Kami mohon, Tuhan cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Bagi bangsa-bangsa, Allah Bapa yang Maha Baik, terangilah para bangsa dengan sinar-Mu, agar tekun berjuang dalam menciptakan perdamaian dunia dan hidup bersemangatkan kasih oleh karena kedatangan Putra-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, Tuhan cahaya hidup kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang sedang menderita, Allah Bapa yang Maha Baik, melalui kedatangan Putra-Mu, teguhkanlah perjuangan dan pengharapan orang-orang yang sedang menderita, sehingga mereka beroleh keselamatan sejati di dalam diri Putra-Mu, Tuhan kami. Kami mohon, Tuhan cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Bagi para imam kami yang merayakan pesta perak imamat, Allah Bapa yang Maha Baik, kami syukuri kasih dan rahmat-Mu pada para imam kami yang merayakan pesta perak imamat mereka. RDYB Sumisran, RDY Slamet Antono, RP Andreas Suparman SCJ, RP L Suwanto SCJ, RP Edi Susanto SCJ, RP Dwi Pramono SCJ, dan RP Sutopo SCJ. Semoga mereka selalu setia pada jalan imamat Kristus, sebagaimana Engkau kekal abadi dalam kasih setia-Mu. Kami mohon, Tuhan cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Bagi kita sendiri, Allah Bapa yang Maha Baik, bimbinglah kami menjadi manusia baru berkat kedatangan Sang Cahaya Sejati, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghalau kegelapan hati kami, dan berkat arah dasar pastoral keuskupan kami yang baru pula, sehingga kami mampu membarui cara kami dalam memperteguh persekutuan dan semangat kami dalam meningkatkan pelayanan kami kepada sesama. Kami mohon, Tuhan cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing. Kami mohon, Tuhan cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, pada masa persiapan penuh pengharapan ini, perkenankanlah kami mengarahkan hidup kami kepada Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah masa depan dan kedamaian dunia sekarang dan sepanjang masa.
Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, kami mohon terimalah persembahan yang kami kumpulkan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada umat-Mu. Semoga karunia yang Engkau berikan untuk hidup kami yang fana ini menjadi jaminan untuk keselamatan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah, untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mata kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan.
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, yang persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Di atas bumi
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah di dalam Dikau Putra Tunggal-Nya. Tuhan, janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Marilah berdoa. Kami mohon ya Bapa, semoga misteri yang kami rayakan ini mendatangkan keselamatan bagi kami. Ajarilah kami untuk tetap merindukan harta surgawi di tengah suka dan duka dunia ini, serta lindungilah kami dengan bimbingan-Mu, terutama dalam kami melaksanakan dengan gembira segala tugas yang diamanatkan oleh Sinode Ketiga Keuskupan Agung Palembang kami ini. Melalui arah dasar pastoral selama 10 tahun ke depan, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Para Romo, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan seluruh umat Katolik di Keuskupan Agung Palembang, kini tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan promulgasi dan penandatanganan Ardas Keuskupan Agung kita. Ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Pertama, nanti Bapak Uskup akan mengumumkan secara singkat hal-hal terkait dengan Ardas.
kedua, lalu akan dibacakan rumusan pokok Ardas yang sudah disiapkan dalam bentuk flyer dan yang nanti akan dibawa ke sini oleh Romo Kris supaya nanti dibacakan. Ketiga, kemudian Bapak Uskup akan menandatangani flyer Ardas dan nanti Ardas akan ditempatkan pada posisinya. Dan berikut akan ditandai dengan pemukulan gong. Maka mohon bantuan nanti supaya gong dibawa ke tengah. Mesinir kalau kuat, dibawa ke tengah untuk dimanfaatkan itu. Dan kita akhiri dengan doa untuk pelaksanaan arah dasar Keuskupan Agung Palembang. Kira-kira begitulah proses promulgasi dan penandatanganan. Maka kepada Bapak Uskup kami persilahkan. Apakah ada yang baru di bawah kolong langit ini? Begitu kata pengkhotbah. Tetapi dalam Kristus setiap hari ada sesuatu yang baru. Tidak ada yang sia-sia di dalam Kristus. Kita sudah mewarisi gereja ini, iman ini. Kita juga sudah mencanangkan oleh Bapak Uskup Emeritus Sinode ketiga Keuskupan Agung Palembang ini di tahun 2019, hanya kendala COVID, kita menundanya. Tetapi secara kebetulan Bapak Suci mengajak kita semua, Gereja Katolik seluruh dunia, untuk bersinode. Dan karena itu maka saya mengatakan, mari kita menyatukan diri. Sinode universal ini kita hidupi juga menjadi sinode kita. Dan setelah membaca, mengetahui, lalu menyarikan hasil sinode universal yang dibimbing oleh Bapak Suci itu, saya mengambil poin-poin untuk menjadi perhatian gereja kita. Yang baru, yang terus-menerus dalam Kristus adalah semangat kita menjadi anak Allah yang berkenan kepada Allah seperti Kristus, yang di dalam masa Advent ini kita akan juga merenungkan, dengarkanlah Dia, inilah putraku yang berkenan kepadaku. Kita pengikut Kristus ingin menjadi seperti Kristus, anak Allah yang berkenan kepada Bapa. Maka entah nanti katekese pendidikan iman ke dalam, artinya kepada kita sendiri di dalam gereja, maupun ajakan untuk keterlibatan kita pada kehidupan sosial kemasyarakatan, kita disemangati oleh keinginan kita untuk menjadi anak Allah yang berkenan kepada Bapa. Dalam spirit itu pastilah kita terus-menerus ingin melakukan kebaikan ke dalam, keluar, dilihat orang maupun tidak dilihat orang, sendiri atau bersama, menjadi anak Allah yang berkenan kepada Bapa. Kita, saya katakan tadi, awali dengan tahun syukur yang kita syukuri tahun itu karena kita mendapatkan warisan iman. Kita syukuri melalui keluarga kita. Kita renungkan dalam masa Advent ini bagaimana kehidupan keluarga kita seharusnya dihayati dan dijalankan dengan baik. Dan dari keluarga kita akan keluar ke komunitas basis, ke lingkungan, ke stasi, ke paroki, bahkan ke seluruh keuskupan. Dari dasar awal di dalam keluarga, kita berencana untuk bersama dengan semua orang di sekitar kita, baik dalam lingkungan basis, dalam kelompok masyarakat, kita berjalan bersama, sehati, sepikir, senasib, sepenanggungan. Dalam konteks menggereja,
kita pikirkan juga bagaimana wilayah kita yang begitu luas dengan umat yang sangat diaspora itu, kita merasa saling satu sama lain dekat. Dan karena itu pastilah nanti dalam perjalanan 10 tahun ke depan akan ada berbagai pengembangan. Barangkali pusat-pusat pastoral yang baru akan muncul. Tetapi sekali lagi tidak akan segera tiba-tiba. Kita mengawali di tahun syukur ini lalu kita menjalaninya secara bertahap di dalam 10 tahun yang akan datang. Dalam konteks sosial kemasyarakatan, pendidikan yang sangat saya harapkan, semogalah kita miliki semua, generasi muda kita terutama, agar dapat berkecimpung dalam dunia sosial, ambil bagian dalam menentukan kalau mungkin arah bangsa ini. Sedemikian sehingga umat Katolik tidak boleh menjadi penonton, tidak boleh pasif. Partisipasi itu aktif, ambil bagian. Kalau bisa ambil bagian untuk dapat menentukan kebijakan publik, akan sangat membanggakan. Disitulah terang dan garam dunia. Karena itu, saudara dan saudari yang terkasih umat Allah di seluruh Keuskupan Agung Palembang, mari kita sejalan dengan Gereja Universal berjalan bersama. Dan berjalan bersama itu pastilah kita tidak akan sendirian, tidak akan membentuk geto saja, tidak akan eksklusif, melainkan inklusif bersama dengan semua orang dari segala latar belakang. Kita membangun persaudaraan yang sejati, yang dalam pengertian persaudaraan itu kita hanya akan berbuat baik, bahkan berbuat yang terbaik untuk gereja, untuk bangsa. Berawal dari keluarga, kita menuju pada kemuliaan martabat manusia yang manusiawi dan bangsa yang bermartabat mulia. Kita akan membacakan promulgasi pemakluman Ardas ini dan menandatangani serta meresmikannya. Saya akan membacakan visi, misi, dan spiritualitas Ardas Keuskupan kita. Visi: umat Katolik Keuskupan Agung Palembang sebagai saudara-saudari Kristus adalah garam dan terang dunia serta sakramen keselamatan bagi seluruh ciptaan. Misinya membangun keluarga sebagai eklesia domestika yang harmonis dan sejahtera seturut ajaran magisterium. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan katolisitas dan militansi umat beriman ketika mengokohkan paguyuban persekutuan umat beriman Katolik. Keempat, membangun komunikasi dan persaudaraan sejati dengan semua orang, serta keberanian menyuarakan kebenaran. 5. Meningkatkan kecintaan akan tanah air, kebangsaan, kebinekaan, dan NKRI. 6. Meningkatkan partisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. 7. Meningkatkan kepedulian kepada yang miskin, lemah, dan terpinggirkan. 8. Mencintai dan merawat bumi serta lingkungan sebagai rumah bersama. Spiritualitas atau semangat untuk mewujudkan visi dan misi tadi adalah
seperti Yesus Kristus berkenan kepada Bapa karena kasih yang tanpa pamrih dan tidak pilih kasih dalam semangat persaudaraan yang sejati. Program prioritas pertama, gerakan pastoral dan katekese keluarga sebagai Ecclesia Domestika. Kedua, gerakan pastoral dan katekese komunitas basis gerejawi. Ketiga, gerakan pastoral dan katekese digital. Keempat, gerakan pastoral dan katekese liturgi atas dasar pembaruan TPE 2020. Kelima, gerakan pastoral dan katekese berbasis data, sistem tata kelola Keuskupan Agung Palembang dan paroki dalam BIDNUS. 6, gerakan pastoral dan katekese ekologi merawat bumi, rumah kita bersama. 7, gerakan pastoral dan katekese option for the poor dan bonum commune. 8, kaderisasi dan kerasulan awam serta gerakan cinta tanah air dan bangga akan kekayaan kebinekaannya. 9, revitalisasi dan optimalisasi serta sinergitas komisi-komisi dan lembaga-lembaga karya yang ada di Keuskupan Agung Palembang. Ditetapkan di Katedral Santa Maria pada hari Minggu Advent pertama, hari dimulainya tahun liturgi baru, 27 November 2022. Saya, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang. Selamat berjalan bersama dalam perjalanan 10 tahun ke depan Argas Keuskupan Agung Palembang. Terima kasih. Setelah itu mari kita mohonkan berkat Tuhan untuk pelaksanaan arah dasar Keuskupan Agung kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu selalu atas umat-Mu, Gereja Keuskupan Agung Palembang yang sedang bersiarah, berjalan bersama untuk semakin beriman dan berbuah limpah dalam iman, harapan, dan kasih. Terangilah niat kami untuk selalu menyertai Kristus yang berkenan padamu, karena taat dan setia melaksanakan kehendak-Mu, mewujudkan tugas kami sebagai garam dan terang bagi dunia, serta sakramen keselamatan bagi seluruh ciptaan. Kobarkanlah semangat kami agar senantiasa membaharui dinamika persekutuan kami, melalui pemberdayaan keluarga sebagai Ecclesia Domestika dan penguatan komunitas basis gereja ini. Demi pemekaran wilayah dan paroki-paroki kami, mampukan kami untuk semakin tekun dan rela melayani sesama, dengan memperhatikan tanda-tanda zaman dan memanfaatkan secara bijak kemajuan teknologi dan sarana-sarana era digitalisasi ini. Semoga gereja-Mu, baik hierarki, komunitas religius maupun awam, dapat bersatu padu dalam kerjasama
yang semakin terbuka bagi semua orang dan senantiasa hadir untuk kesejahteraan umum serta menjadi pelopor dalam gerakan cinta tanah air dan keanekaragaman budaya Indonesia, sehingga kami benar-benar mampu menjadi Katolik sejati dan Indonesia sejati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Maaf, ternyata di buku ini Salam Marianya nggak ikut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita dengan sukacita menandai dimulainya babak baru dalam hidup gereja kita, hari ini kita juga bersyukur bersama dengan 7 imam yang merayakan pesta perak imamat mereka. Dan hadir di tengah kita 3 imam, Romo Slamet, Romo Misran, Romo Suparman, yang tentu kita semua ikut bersyukur atas kesetiaan Allah yang memanggil dan menyertai mereka dalam peziarahan, sekaligus kesetiaan mereka dalam menapaki panggilan Tuhan. Maka kita akan bersama-sama memberi kesempatan kepada ketiga imam kita ini, sekaligus untuk berbagi pengalaman yang melalui pengalaman itu kita boleh belajar bagaimana membangun kesetiaan dalam iman, dalam panggilan dan hidup. Oleh karena itu kami beri kesempatan kepada 3 imam yang berpesta untuk bangkit berdiri dan silakan saling berbagi pengalaman. Saya yang paling tua, jadi harus katanya diberi kesempatan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya selalu menggunakan 2 kata untuk mengungkapkan pengalaman syukur saya, yakni kasih setia. Kasih Tuhan yang sudah memanggil saya, karena kasih-Nya lah Tuhan memanggil saya dan kami semuanya tentu saja. Dan selama 25 tahun ini, apa yang paling pantas saya syukuri adalah kata yang kedua, yakni setia. Tuhan yang memanggil itu saya rasakan sungguh setia mendampingi hidup dan pelayanan saya. Dan mengapa kesetiaan Tuhan ini sungguh mengagumkan? Karena Tuhan setia kepada saya yang banyak kali tidak setia, yang banyak kali mengecewakan hatinya, mengecewakan gereja, tapi Tuhan tetap setia. Ini yang sungguh mengagumkan, membuat saya selalu bersyukur. Yang kedua, kasih setia ini juga saya rasakan bukan hanya dari Allah sendiri, tetapi kasih setia ini juga saya rasakan dari saudara-saudari semuanya, dari seluruh umat, para imam, biarawan, biarawati, dan Bapak Uskup. Bagaimana saudara-saudari semuanya sungguh mengasihi hidup saya. Ini yang membuat boleh dikatakan saya tetap ada. Dan kesetiaan saudara-saudari semuanya di dalam memberi perhatian, di dalam mendoakan,
dan juga di dalam memberikan dukungan-dukungan tentu saja secara material maupun apa saja yang membantu kehidupan saya, kami semuanya. Inilah kesetiaan saudara-saudari semuanya. Dan saya kira saudara-saudari tahu bahwa saya bukanlah orang yang sebetulnya pantas disetiai ya. Ada begitu banyak hal yang mengecewakan hidup saudara-saudari semuanya. Dengan tindakan, dengan sikap maupun juga dengan perilaku maupun apapun juga. Tetapi saudara-saudari tetap setia di dalam doa, dukungan, dan juga dalam bentuk apa saja. Ini yang paling utama. Dan yang ingin saya wujudkan apa? Dua kata juga. Saya ingin mewujudkan kasih. Sebagaimana Tuhan sudah tunjukkan. Kasih sebagaimana saudara-saudari juga sudah berikan. Dan juga saya ingin mewujudkan kesetiaan. Kendati juga tentu saja dengan begitu banyak kelemahan yang ada. Saya kira dua kata ini yang merangkum membuat saya bisa senantiasa bersyukur dalam kehidupan. Maka saya harap bahwa saudara-saudari semuanya bisa melihat wajah saya yang selalu berbahagia di dalam hidup, panggilan, dan pelayanan saya. Boleh melihat sekarang. Terima kasih. Baik, Monsinyur, para romo, suster, puder, dan saudari-saudari yang terkasih. Kalau Romo Parman dalam pergumulannya, dalam perjuangannya selama kurun waktu 25 tahun, dengan dua kata tadi, kalau saya dua kalimat, agak berkembang sedikit. Yang pertama adalah, nanti disambung, pergumulanku dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya. Saya terinspirasi dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 29. Dari pergumulan dan perjuangan itu, akhirnya kalimat yang kedua yang mendasari dan menopangnya, yakni sikap dasar Bunda Maria dengan menyatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Di kalimat pertama diteguhkan, ditopang, dan diberi muatan rohani dengan kata-kata Bunda Maria. Itulah pengalaman saya selama 25 tahun dalam menanggapi dan menghidupi panggilan Tuhan. Terima kasih. Sebelum saya memberikan sambutan, saya mau meralat apa yang disampaikan oleh Romo Provinsial. Yang paling tua itu saya. Karena saya kelahiran tahun 1965, sementara Romo Parman tahun 1967. Tetapi karena hampir 25 tahun saya berada di seminari, pastilah saya lebih muda daripada Bapak Uskup, Romo Provinsial, Vikjen, Romo Dekan, dan rekan-rekan imam serta saudari-saudara terkasih yang hadir dalam perayaan ini. Kalau masing-masing dari baik Romo Parman maupun Romo Mesran memiliki satu atau dua patah kata yang penting, saya tidak mempersiapkan dan memang tidak memiliki. Tetapi saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup dalam khotbah itu dalam hubungannya dengan saya berdiri di sini. Demikian. Selama hampir 32 tahun berada di Sumatera Utara, saya sangat terkesan dengan umpasa ini. Begini. Emena masak digagat ursa, ahana masak, ima taula, ima tutu. Begitu menjawabnya. Artinya dalam bahasa Indonesia itu begini intinya.
baiklah kalau dalam hidup kita itu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang banyak. Ini tidak berarti bahwa kita harus mengikuti apa yang sedang ngetren. Mengapa? Karena orang banyak itu sama dengan masyarakat, dan masyarakat tak pernah bunuh diri. Ia selalu berusaha untuk melestarikan eksistensinya bagi individu yang berada di dalamnya maupun anggota masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, semua agama, baik yang diberi nama maupun tidak, berusaha untuk berkontribusi dalam menciptakan berbagai macam nilai yang dimiliki oleh masyarakat, sejauh itu memiliki nilai-nilai universal, dan itulah yang diikuti oleh orang banyak itu, dan kita diwajibkan mengikuti itu. Sinode dan semua hal yang baik yang direncanakan kurang lebih mimpinya juga sama, yaitu berkontribusi pada nilai-nilai universal yang akan dijadikan milik diri bagi masyarakat yang bersangkutan demi macam-macam alasan yang bersangkutan. Pengalaman yang pertama, ketika berada di Santo Yosef, Bapak Uskup mengatakan demikian ketika ada semacam pembagian tugas-tugas. Oh, Romo Kris bertugas di sini, Romo Parti bertugas di sini. Giliran pada saya sampai mati katanya akan di Seminari Tinggi Santo Petrus. Mudah-mudahan itu berubah, dan Bapak Uskup sekarang masih juga memberikan kepercayaan saya untuk tinggal berada di sana, tapi sekarang lebih khusus lagi berada di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Santo Thomas Unika Medan. Saya tidak banyak kenal umat dan juga tidak banyak dikenal karena memang berada di sana terus-menerus hingga kini dan tidak tahu sampai kapan. Tetapi terkait dengan umpasa tadi, terkait dengan sinode ini, saya bersyukur dalam hal ini. Saya boleh ambil bagian dari sekian banyak yang paling kecil untuk seluruh rentetan apa yang diinginkan oleh Keuskupan Agung Palembang ini. Jadi terima kasih Bapak Uskup memberikan kepercayaan dan tugas itu tetap berada di Sumatera Utara di tempat pendidikan para calon imam. Horas. Sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga imam kita. Ya. Luar biasa. Sebelum Bapak Uskup menyambung dengan sambutannya, sekaligus mungkin membubarkan panitia sinode, ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan. Pertama, Ardas sudah dicetak nanti untuk komunitas-komunitas pastoran yang ada di wilayah Palembang, silahkan mengambil, sudah ada di belakang. Lalu yang di daerah nanti akan dikirim pasti dalam waktu yang sangat dekat. Yang kedua, setelah perayaan Ekaristi nanti, setelah Bapak Uskup berkat kepada kita semua nanti tanpa kecuali diundang untuk menuju ke ruang bawah panti imam di katedral, ruang doa di sana. Romo Ansel dan Romo Catra sudah menunggu di sana nanti dengan apa yang mereka mau lakukan untuk kita semua supaya bersama-sama ada dalam suasana syukur atas Ardas yang baru ini dan juga atas imamat Perak yang sudah betul-betul membuat kita semua bersyukur. Itu saya kira pengumuman yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya kepada Bapak Uskup diberi kesempatan untuk memberi sambutan, membubarkan panitia, dan sekaligus memberi berkat untuk kami semua. Pak Rahmat jualan kerak di Podomoro depan Gua Maria. Selamat provisiat kepada yang berpesta perak, para romo, semoga bahagia. Sambutan Romo Provinsial tadi
sangat kekeluargaan ya. Sambutan dosen sangat ilmiah. Romo Mesran sangat pastoral. Beberapa romo yang lain, yang 4 yang lain merayakan di tempat lain, ada yang bersama emeritus di Tugu Mulyo dan di Metro. Kemarin saya ikut bersama Romo Edi di Metro, ada yang di Gisting. Melalui mimbar ini juga live streaming, saya mengucapkan juga selamat berbahagia kepada para romo yang pada hari ini 25 tahun yang lalu ditapiskan dan tetap setia sampai sekarang. Saya sudah 29 dan saya dulu bersembilan dengan juga rekan-rekan Romo SCY dan masih utuh sampai sekarang. Terima kasih tentu mewakili juga para Romo atas doa-doa dari Anda sekalian umat Allah yang terkasih. Yang kemudian karena Ardas sudah kita promulgasikan, tim entah berumus atau apapun namanya untuk sinode keuskupan kita yang telah bekerja dengan sangat baik, bekerja dengan luar biasa dengan mencurahkan segala daya upaya dan pikiran. Dari pihak saya hanya poin-poin yang kira-kira saya ambil dari perjalanan Ardas Sinode Universal, lalu kemudian dibawakan kepada umat, kita bawa kepada sinode bersama yang kita laksanakan di Gedung Saverius dulu, lalu tim perumus merumuskan ulang dan seterusnya. Saya berterima kasih sungguh bahwa pada akhirnya kita semacam mempunyai pedoman yang pasti untuk perjalanan gereja kita ke depan. Kepada semua anggota tim Sinode Keuskupan Agung Palembang, baik tingkat keuskupan maupun tingkat paroki, dengan ini dibubarkan. Perjalanan ke depan merupakan tugas kita semua, umat Allah, siapapun itu, hierarki maupun awam. Mari kita berjalan bersama dan mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi telah selesai.